Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikil Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Pada awalnya, dunia ini hanya menjadi ruang kosong yang menantikan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Dan ciptaan pertamanya yang sering dibicarakan adalah manusia pertama, yakni Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dengan penuh kebijaksanaan dan keindahan dari tanah. Allah memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan saat Dia mulai menciptakan manusia, Dia melakukannya dengan penuh keindahan. Dalam Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9 Allah berfirman, bahwa Dia menjadikan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian Dia menyempurnakannya, dan seterusnya. Inilah permulaan penciptaan manusia, dari unsur dasar tanah yang diberi bentuk yang sempurna. Namun, Allah tidak hanya menciptakan bentuk fisiknya, Dia juga meniupkan rohnya ke dalam tubuh Adam, memberikan manusia pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai anugerah yang luar biasa. Dalam cerita ini, kita akan memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang penciptaan manusia, dan peran Allah sebagai pencipta yang Maha Kuasa. Penciptaan Nabi Adam adalah peristiwa yang tidak hanya melibatkan peran Allah, tetapi juga melibatkan bumi dan malaikat. Ketika Allah memutuskan untuk menciptakan Adam, Dia mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil segenggam tanah sebagai bahan awal penciptaan manusia. Namun, bumi memiliki kesadaran akan keagungan Allah dan bersumpah untuk melindungi dirinya sendiri. Bumi berkata kepada Jibril, "Aku berlindung kepada keagungan Allah yang telah mengutusmu, agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian neraka." Malaikat Jibril yang tunduk pada perintah Allah, akhirnya tidak mengambil tanah dari bumi. Dia kembali kepada Allah dan melaporkan kejadian tersebut, mengungkapkan bahwa bumi telah bersumpah untuk melindungi dirinya dari neraka. Allah kemudian menyuruh malaikat Mikail untuk melakukan tugas yang sama. Namun, bumi kembali bersumpah untuk melindungi dirinya, dan Mikail juga tidak mengambil tanah dari sana. Selanjutnya, Allah mengutus malaikat Israel. Saat Israel turun ke bumi, dia menggertaknya dengan serangan, dan bumi berguncang keras. Namun, Israel tetap berusaha untuk mengambil segenggam tanah. Meskipun bumi bersumpah lagi, Israel berkata, "Perintah Allah lebih baik daripada sumpahmu." Allah kemudian bertanya, mengapa Israel tidak mengabulkan sumpah bumi? Dan Israel menjawab dengan tegas, "Wahai Tuhanku, perintahmu lebih wajib ditaatin dan ketakutan kepadamu lebih besar." Mendengar jawaban tersebut, Allah memutuskan untuk menjadikan Israel sebagai malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa makhluk. Ini adalah awal dari peran Israel sebagai malaikat maut yang terkenal dalam agama Islam. Setelah malaikat Israel mengambil segenggam tanah dari bumi, sesuai dengan perintah Allah, langkah selanjutnya adalah pengembalian tanah ini ke tempat yang telah ditentukan dalam rencana ilahi. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Toha ayat 55, "Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Selanjutnya, Allah memerintahkan Israel untuk meletakkan segenggam tanah tersebut di pintu surga. Ini adalah tempat yang telah Allah tetapkan sebagai tempat untuk memulai penciptaan manusia. Setelah tanah itu diletakkan di pintu surga, Allah menyuruh malaikat Ridwan, juru kunci surga, untuk mengadunnya dengan air keselamatan. Adunan tanah itu pun dipersiapkan. Allah kemudian menyuruh malaikat Jibril untuk membawa segenggam tanah yang putih, yang merupakan jantung bumi. Dari tanah putih ini, Allah menciptakan para nabi yang akan menjadi utusannya di dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya penciptaan para nabi dalam rencana Allah. Kemudian, Allah mencampurkan tanah tersebut dengan air, sehingga tanah itu menjadi adonan tanah yang besar. Proses ini adalah langkah awal dalam menciptakan tubuh manusia. Setelah tanah itu diadun, ia dibiarkan selama 40 tahun sampai menjadi tanah yang lengket, kemudian dibiarkan selama 40 tahun berikutnya sampai tanah itu menjadi tanah kering seperti tembikar. Lalu dari adonan tersebut dijadikan sebuah jasad yang berbentuk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa masa al-hin yang ada dalam ayat tersebut adalah 40 tahun. At-Salabi juga mencatat bahwa setelah Allah membuat adonan tanah bahan baku Adam, Dia menghujaninya dengan awan-awan kebingungan dan kesedihan selama 40 tahun, kemudian Dia menghujaninya dengan kebahagiaan dan kesenangan selama 1 tahun saja. Ini menunjukkan peran berbagai perasaan dan pengalaman dalam proses penciptaan manusia.
Setelah Allah mengambil segenggam tanah dari bumi dan meletakkannya di pintu surga, langkah selanjutnya dalam penciptaan manusia adalah pembentukan tubuh Adam. Proses ini penuh dengan rahasia dan keagungan penciptaan Allah. Allah menciptakan tubuh Adam dari tanah yang telah diambil dengan penuh kebijaksanaan. Tanah ini diadun dengan air keselamatan oleh malaikat Ridwan, juru kunci surga. Tanah tersebut mengalami transformasi yang luar biasa selama proses ini. Setelah 40 tahun, tanah tersebut menjadi keras seperti tembikar, mengisyaratkan tekad Allah untuk menciptakan sesuatu yang unik dan sempurna. Dari tanah yang telah mengalami transformasi ini, Allah menciptakan sebuah jasad yang memiliki bentuk yang luar biasa. Panjangnya mencapai 60 siku, dan dalam tubuhnya terdapat 360 urat, 240 urat syaraf, dan 12 persendian. Ini adalah penciptaan yang menakjubkan dan sangat sempurna. Tentu saja, dalam penciptaan ini Allah tidak hanya memberikan tubuh kepada Adam. Dia juga memberikan mata, telinga, tangan, kaki, dan semua organ dan anggota tubuh yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Semua ini adalah bukti kebesaran Allah sebagai pencipta yang paling baik. Seluruh proses penciptaan tubuh Adam adalah bukti keajaiban dan keagungan Allah. Dalam tubuh Adam yang indah ini, nantilah Allah meniupkan ruh, memberikan kehidupan, dan memberikan misi khusus kepada manusia dalam perjalanan hidupnya. Setelah Allah menciptakan tubuh Adam dengan sempurna, ada elemen penting lain yang diciptakannya dengan penuh makna, yaitu kemaluan Adam. Kemaluan ini dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dihormati. Kemaluan Adam merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketika menciptakan kemaluan Adam, Allah berfirman kepada Adam, "Ini adalah amanatku untukmu, janganlah sekali-kali engkau letakkan amanatku ini, kecuali ke dalam haknya." Firman Allah ini mengisyaratkan bahwa kemaluan adalah sesuatu yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan tuntutannya. Dalam hadis, Rasulullah juga ditekankan pentingnya menjaga mulut dan kemaluan, di mana kemaluan termasuk dalam perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan kemaluan Adam sebagai bagian integral dari dirinya yang harus dijaga dan dihormati. Ibnu Abbas juga mengatakan, Allah menciptakan dengan tangannya 3 kali. Pertama menciptakan Adam, kedua menciptakan pohon tuba, dan ketiga menciptakan alwah lembaran yang di dalamnya tertulis Taurat. Ungkapan tangan dalam konteks ini adalah simbol kekuasaan Allah, menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Dengan demikian, dalam penciptaan kemaluan Adam, Allah menegaskan pentingnya menjaga dan menghormati amanah ini. Kemaluan adalah bagian integral dari manusia, dan harus digunakan sesuai dengan tuntutannya. Pentingnya pemahaman ini dalam Islam adalah untuk mengajarkan manusia tentang etika dan moralitas dalam hubungan antar manusia, serta untuk mengingatkan bahwa setiap amanah yang diberikan oleh Allah harus dijaga dan dihormati. Setelah Allah menciptakan tubuh Adam yang sempurna dan memberikan kemaluan sebagai amanah yang harus dijaga, langkah berikutnya dalam perjalanan penciptaan manusia adalah peniupan ruh ke dalam tubuh. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Adam masih berbentuk tanah kering seperti tembikar, maka iblis yang terkutuk datang kepadanya, dan dengan tangannya dia memukul perut Adam. Dari pukulan tersebut, tempat kena pukulannya menjadi pusar. Pusar merupakan tanda dari pukulan iblis. Penyebab si iblis memukul perut Adam adalah agar dia mengetahui apakah perut itu berlubang atau tidak. Setelah dia mengetahui perut itu berlubang, maka si iblis masuk ke dalam perut Adam, kemudian dia melihat ke semua anggota badannya, lahir dan batinnya, dan semua uratnya, kecuali hatinya. Sebab tidak ada satupun yang bisa mengetahui isi hati kecuali Allah. Si iblis terhalang untuk masuk ke hati, karena hati itu merupakan rumah Tuhan. Karena iblis yang terkutuk masuk ke dalam sekujur tubuh Adam, maka dikatakan bahwa sesungguhnya setan mengalir dalam aliran darah. Ketika ruh bertemu dengan jasad manusia, muncullah nafsu keinginan. Pada awalnya, tanah yang telah menjadi tubuh Adam adalah mati, tidak memiliki keinginan atau dorongan. Namun, ketika ruh ditiupkan ke dalam tubuhnya, ia mulai memiliki sifat-sifat lain yang sebelumnya tidak ada pada dirinya, salah satunya adalah keinginan untuk memiliki teman. Allah dalam Al-Quran Ali Imran 14 berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Ini menggambarkan bahwa manusia diberi dorongan untuk mencari pasangan hidup, dan keinginan ini muncul sebagai bagian dari kodrat manusia. Dalam penciptaan Hawa, Allah menciptakan pasangan yang sempurna bagi Adam.
Hawa dibuat dari tulang rusuk Adam, dan dalam hadis Rasulullah ditegaskan bahwa tulang rusuk yang digunakan adalah yang paling bengkok, sehingga jika diluruskan akan patah, dan jika dibiarkan akan terus bengkok. Ini adalah ilustrasi bahwa pasangan hidup yang paling cocok adalah yang melengkapi satu sama lain. Namun, selain keinginan akan pasangan hidup, nafsu juga memunculkan dorongan lain dalam diri manusia. Salah satunya adalah dorongan untuk makan. Dalam kisah penciptaan Adam dan Hawa, Allah melarang mereka untuk mendekati pohon tertentu. Larangan ini keras, tetapi keinginan untuk makan akhirnya mengalahkan larangan tersebut. Ini adalah contoh bagaimana nafsu keinginan dalam diri manusia dapat membawa mereka pada pelanggaran terhadap perintah Allah. Namun setelah perbuatan, selalu ada kesadaran dan penyesalan. Allah menerima taubat Adam setelah kesalahannya pertama kali. Ini mengajarkan bahwa manusia dapat kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh dalam penyesalan dan taubat. Setelah penciptaan tubuh Adam, kemaluan, dan nafsu, Allah menguji dua elemen penting dalam diri manusia, yaitu akal dan nafsu. Ujian ini dimaksudkan agar Adam dan keturunannya memahami fungsi, cara menggunakan, dan menaklukkan keduanya. Pertama-tama, Allah menghadapkan akal. Ketika disuruh berbalik, akal dengan tawagu berbalik dan Allah bertanya, "Ma'an ana wa ma'an anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Dengan rendah hati akal menjawab, "Anta Robbi wa ana abduka ad-doif." Engkau Tuhanku dan aku hambamu yang lemah. Akal mendapatkan kemuliaan karena tunduk kepada Allah. Kemudian, giliran nafsu diuji. Ketika nafsu disuruh menghadap, ia diam saja, tidak menjawab. Ketika Allah bertanya lagi, "Ma'an ana wa ma'an anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Nafsu menjawab dengan sombong, "Ana wa ana, anta wa anta." Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Akibat jawaban sombong ini, Allah menghukum nafsu dengan memasukkannya ke dalam neraka Jahim selama 100 tahun. Namun, setelah nafsu dikeluarkan dari neraka Jahim, Allah kembali bertanya, "Ma'an ana wa ma'an anta?" Dan nafsu menjawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya, Allah memasukkan nafsu ke neraka Ju'u, neraka yang penuh dengan rasa lapar yang sangat. Di sana, nafsu dibiarkan tanpa makan dan minum. Setelah nafsu mengalami kesulitan dan penderitaan, ia akhirnya sadar akan kebesaran Allah dan mengakuinya sebagai Tuhan yang menciptakannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.